Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Ada satu pujian yang ditulis dari Filipi pasal 2 ayat 1-11 yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Hidup ini suatu perjalanan. Hidup ini suatu perjalanan, di penghujungnya ada kekekalan, yang bagi manusia jadi satu tujuan, surga atau kecewa. Lembaran waktu harus kita tulis dengan kebenaran. Keluarga Allah saling terbuka tanpa rasa takut untuk terluka. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sukacita kita, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Lembaran waktu harus kita tulis dengan kebenaran. Keluarga Allah saling terbuka tanpa rasa takut untuk terluka. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnalah sukacita kita, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Sempurnalah sukacita kita, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Bagi kemuliaan
Sempurnakan sukacita dalam Tuhan, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Haleluya, haleluya, syukur. Sempurnalah sukacita kita, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Biarlah pujian ini dinyatakan atas kehidupan kami saat umat-Mu hidup bersatu dalam kesatuan, sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, hingga sukacita ilahi digenapi atas persekutuan umat-Mu. C major. Sebentar kami renungan firman-Mu, teguhkan oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku-pelakunya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan kita pagi hari ini. Di hari spesial hari ini, hari kenaikan Tuhan. Kita merenungkan Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 yang baru saja kita nyanyikan tadi. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Bapak Ibu, latar belakang daripada surat Paulus ini, Paulus melihat adanya ancaman perpecahan di tengah jemaat Filipi, yaitu sikap mementingkan diri, menganggap orang lain tidak penting. Sikap ini merupakan wujud kesombongan karena menganggap diri lebih hebat daripada orang lain. Dan sikap yang semacam ini mengancam kesatuan daripada umat Tuhan. Khusus di hari ini, hari bersejarah bagi umat Kristiani, hari kenaikan Tuhan. Kita merenungkan firman yang sama. Tentu ada maksud Tuhan, yaitu ketika Yesus terangkat naik surga, dalam kronologi kisah Alkitab, murid-murid diperintahkan untuk berdoa bersama di loteng Yerusalem yang ditulis di Kisah Para Rasul, untuk menerima
pengurapan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Tetapi sebelumnya, Yesus juga berdoa untuk murid-murid. Yesus berdoa agar mereka menjadi satu, supaya dunia tahu, dunia melihat bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Jadi saya sambungkan Bapak Ibu berita hari ini. Tuhan mau kita bersatu dan Tuhan mau kita penuh Roh Kudus untuk menyatakan kepada dunia bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan hanya pada Dia. Untuk menyatakan bahwa iman percaya kita tidak sia-sia. Sampai satu saat Yesus datang kedua kali menjemput gerejanya, kita ada. Kita membangun diri dalam komunitas yang indah, yang di dalam Filipi ini dikatakan dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Mari tanggalkan ego kita, hidup dalam persekutuan roh, dalam penghiburan kasih dan kasih mesra yang penuh belas kasihan, sehingga sukacita ilahi dalam persekutuan kita sungguh akan disempurnakan. Itulah yang akan membawa kemajuan bagi gereja Tuhan, baik secara kualitas dan kuantitas. Kesatuan iman dalam kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Tuhan memberkati. Selamat hari kenaikan Tuhan dan selamat mengalami lawatan Allah dalam 10 hari doa pencurahan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru, hari ini hari istimewa, karena umat Tuhan di seluruh dunia memperingati hari kenaikan Tuhan. Tuhan kembali ke surga karena Tuhan berasal dari surga, menyediakan tempat bagi kami, bersyafaat bagi umat Tuhan. Perpisahan sesaat dengan umatmu bukanlah hal duka cita, tapi sukacita. Karena itu menyatakan iman kami. Kami beriman kepada pribadi yang menang. Kami beriman kepada pribadi yang berasal dari surga. Allah sendiri yang telah menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kami. Sekaligus yang mengutus kami untuk menjadi berkat selama kami masih ada di dunia ini. Hari ini secara khusus Engkau menyampaikan nasihat-Mu melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, supaya kami hidup di dalam persekutuan roh yang penuh dengan penghiburan kasih dan kasih mesra juga belas kasihan, sehingga kami sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, sehingga sukacita Tuhan nyata dalam komunitas ilahi yang Engkau berkati, Sema George, di mana kami bertumbuh bersama di dalam Engkau. Urapi hamba-hambamu, gembala sidang, wakil gembala, para pengurus, penatua, diaken, satu hati kami melangkah dalam visi yang daripada Tuhan, membawa umat-Mu sebagai umat yang kudus, yang bertumbuh, berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Buahnya lebat, buahnya manis, hingga Engkau datang ke dunia yang kedua kali nanti, kami dijumpai sebagai hamba-hamba yang setia dan berkenan kepadamu, juga umat-Mu sebagai umat yang kudus, yang siap memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk rangkaian doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, Tuhan melawat. Demikian kami juga menyerahkan sepanjang hari ini, apapun yang dikerjakan oleh umat Tuhan, Tuhan berkati dan rahmati. Dalam kasih karunia Tuhan, meraih keberhasilan dan hasil yang baik untuk masa depan lebih indah di dalam Engkau. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, berkati studi anak-anak kami, pekerjaan mereka semua. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu yang hari ini dibuka, baik toko, showroom, perusahaan-perusahaan, baik yang bekerja sebagai karyawan, baik perusahaan swasta, atau sebagai pegawai negeri, atau juga yang berdagang, yang berwirausaha. Tuhan memberkati. Kau berkati tangan kami menghasilkan yang terbaik hari ini untuk masa depan yang lebih indah, untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan lebih diluaskan, pekerjaan Tuhan lebih diluaskan, dan nama Tuhan
makin dimasyhurkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam penghiburan kasih, dalam persekutuan Roh Kudus yang penuh kasih mesra dan belas kasihan. Tuhan memberkati. Shalom. Salam sehat, tetap semangat.